mengenai low block gitu. Nah, low block ini kaitannya dengan defensive organization atau organisasi bertahan. Tim yang bertahan itu akan cenderung melakukan blocking gitu dengan formasinya gitu. Mereka punya skema sendiri atau punya formasi sendiri ketika bertahan gitu. Ada tim yang memiliki formasi seperti Liverpool 4-3-3 ketika menyerang, menyerang itu artinya dapat bola, tapi ketika nggak dapat bola dia akan tetap 4-3-3 gitu. Tapi ada tim yang juga bertahan kayak 4-3-3 berubah menjadi 4-4-2. Itu kaitannya dengan blok ini. Nah, apa yang dimaksud blok? Teman-teman pernah nggak dengar dari komentator Jim Beglin atau siapa gitu bilang 2 banks of 4 gitu. 2 banks of 4 itu artinya satu bank isinya 4 pemain gitu. Jadi ini yang disebut blok gitu. Kalau 2 banks of 4 berarti satu bank yang berisi dari 4 pemain gitu. Nah, satu pemain bertahan atau back, pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Kalau 2 banks of 4 itu seperti ini. Dalam bertahan bermain 4-4-2. Ini lazim digunakan tim-tim yang sekarang yang bermain dengan zonal, yang kompak. Kompak itu juga ada 2. Nah, ini gue akan jelasin. Vertikal itu seperti ini, horizontal seperti ini. Itu ini dulu kita bikin aturan dulu di awal. Vertikal itu seperti ini, horizontal ini. Kompak secara vertikal artinya kompak secara garis ini. Nah, ini garisnya vertikal, ini garisnya ini. Kalau horizontal kompaknya gini. Nah, kalau seperti ini, nah ada seperti ini berarti secara horizontal dia nggak kompak. Paham kan maksud gua? Nah, kalau ada orang seperti ini secara vertikal nggak kompak. Karena apa? Dia menyisakan garis di sini. Nah, gue juga akan jelasin istilah-istilah yang ada yang sering gue sebut istilah taktik atau teori taktikal. Di sini ini adalah ruang antar lini. Antar lini berarti lini depan dan lini tengah dan lini belakang. Itu ruang antar lini. Kalau tidak kompak secara vertikal, ingat aturan kita tadi, vertikal seperti ini, ruang antar lini ini besar. Ini seperti ulasan gue tadi, ulasan pertandingan gue Mourinho di ruangtaktik.com, West Ham lawan Spurs. Seperti ini ruang antar lini ini dimanfaatin Mourinho. Nah, untuk itu harus kompak secara vertikal gitu. Gimana caranya? Bloknya turun atau bloknya naik. Setiap langkah taktik itu memiliki konsekuensi gitu. Kalau bloknya naik artinya ruang di belakang akan ada. Tapi kalau bloknya turun, blok tengahnya turun, artinya ruang di depan akan mudah dieliminasi. Nah, ini yang kaitannya dengan tadi yang gua bilang antar blok tadi, organisasi bertahan atau blok tadi. Bayangkan satu lapangan ini dibagi menjadi 3. Kalau gue bilang di sini mungkin segini. Nah, low block yaitu bertahan dengan jarak segini, dengan garis segini. Artinya kalau garisnya di sini, dia berada di low block atau blok rendah. Blok terakhirnya rendah. Sebagai patokan biasanya blok paling akhir gitu. Tapi nanti gue jelasin juga kenapa ada blok tengah juga atau blok depan juga. Ini kaitannya dengan instruksi pemain gitu. Tapi kalau untuk pengamatan teman-teman aja, untuk ngelihat tim itu bermain dengan blok rendah atau blok tengah, itu ngelihat aja belakangnya gitu. Lini belakangnya, lini paling belakang. Nah, kita lihat nih bloknya rendah. Itu segini. Kalau blok mid itu di atas, lebih naik lagi. Ya kan? Udah paham sekarang? Bloknya ini mid block. Nah, kalau high block atau disebut dengan high pressing karena ininya high terus melakukan pressing, itu seperti ini. Nah, bisa teman-teman pasti tahu kan ini siapa? Liverpool, Manchester City. Ini high pressing. Ini namanya block gitu. Jadi teman-teman lihat aja ininya, blok paling bertahannya.
Nah, ini PSSI-nya Jerman membagi menjadi 6 lagi. Jadi ada attacking high, ada attacking low, dan mid high, mid low, dan defensive high, defensive low. Tujuannya untuk memperjelas nih, meskipun bermain low block, kamu berada di mana gitu. Kalau defensive low, itu artinya pemainnya berada di dalam kotak penalti gitu. Tapi kalau defensive high, di depan kotak penalti. Sama juga dengan mid low gitu. Midfieldernya ada di mana? Mid low atau mid high, ada di mid low gitu. Misalkan untuk main high press nih, midnya ya harus di mid high gitu. Terus kayak attacking juga sama, strikernya ada di mana? Attacking low apa attacking high? Kalau attacking high berarti setelah goal kick strikernya naik gitu. Tapi kalau attacking low, strikernya cukup nunggu di luar kotak penalti. Nah, detail yang digunakan oleh PSSI-nya Jerman ini tentunya sangat membantu untuk pelatih sih, untuk memberikan instruksi gitu. Tapi untuk kita sebenarnya nggak begitu penting. Tapi untuk pelatih atau untuk analisis yang lebih detail itu memang butuh seperti ini gitu. Tapi untuk kita sih nggak perlu. Jadi ini untuk pengetahuan teman-teman aja, untuk Jerman membagi dengan 6 gitu, 6 layer defensif gitu. Defensif bloknya ada 2, midfielder bloknya ada 2, dan attacking bloknya ada 2. Nah, gimana mekanisme bekerja bertahan seperti blok ini? Itu di klub Liga Inggris beberapa tim udah hampir semua melakukan zonal seperti ini gitu, kecuali Liverpool yang melakukan high pressing, atau City yang melakukan high pressing, dia nggak. Tapi City dan Liverpool ketika udah posisinya ingin melepas bola gitu, ketika stamina udah turun atau gimana, mereka akan bermain seperti ini juga, 4-4-2 zonal kompak. Jadi mereka akan mengikuti arah bola. Yang paling ekstrim sebenarnya teman-teman kalau melihat Simeone dari Atletico Madrid. Nah, dia bakal zonanya tuh kompak sekali dan rapat sekali seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bola di sini mereka akan bertahan seperti ini gitu. Dan dua pemain ini depan akan melakukan pressing. Biasanya melakukan pressing sendiri, dan di dua ini enggak. Atau mereka juga enggak melakukan pressing seperti ini. Bisa seperti ini contohnya. Terus ini gimana kalau ke sini, mereka akan ngikutin. Nah, ngikutin ini. Teman-teman bisa lihat Simeone atau lihat Burnley itu mainnya seperti ini. Nah, secara defensive organization, secara organisasi ini akan sulit ditembus gitu. Yang bisa menembus ya kemampuan individual atau kemampuan bertahan masing-masing pemain. Makanya Burnley atau tim yang udah kompak seperti ini masih bisa saja kebobolan kalau ada pemain yang bisa tembus misalkan seperti ini, atau ada umpan-umpan yang melawan ini. Tapi secara organisasi ini udah tepat gitu, yang dilakukan Burnley bertahan udah tepat. Nah, untuk pemain tim yang mid block itu kebanyakan tim Liga Inggris melakukan mid block antara high pressing dan mid block. Jarang melakukan low block, kecuali ketika udah unggul atau udah kalah stamina, pasti mereka awalnya itu pasti mid block. Kita contoh Sheffield United kemarin, mereka akan melakukan 2 pressing. Bedanya Sheffield akan memakai 3 back. Nah, seperti ini. Seperti ini. Bloknya tapi 5, karena Sheffield bermain dengan 3 back. Yang ini wing backnya turun. Nah, dia akan mulai melakukan, karena ada peraturan baru. Peraturan goal kick terbaru itu mengakomodasi intensitas permainan itu dari awal, dari goal kick itu udah langsung ada intensitas permainan gitu, udah ada proses defensif, udah high pressing seperti itu. Itu tujuannya untuk itu. Nah, Sheffield seperti ini, dia akan ngikutin dulu di mid block, di blok tengah si defensive blocknya, backnya berada di tengah, terus mid blocknya ya juga di tengah, dan attacking blocknya juga nggak terlalu ke depan. Untuk 3 backnya akan melakukan cover gitu. Ketika kesini seperti ini, geser, dia akan melakukan blocking. Tujuannya apa? Untuk menutup arah passing ke tengah sini, ke ruang antar lini yang seperti gue jelasin pertama tadi, ruang antar lini. Kalau kesini seperti ini. Nah, ini mekanisme bertahan Sheffield United atau tim-tim yang melakukan dengan mid block. Biasanya kalau udah ketembus, mereka baru turun menjadi low block.
Nah, ada nggak ya tim yang langsung low block? Ada. Mourinho dulu waktu menang lawan strateginya yang terkenal dengan parkir bus itu udah low block dari awal ya. Low block dan zonal kompak, dan dia nggak mau, tujuannya apa sih sebenarnya? Dia zonal itu apa sih sebenarnya? Dia nggak ke attract dengan passing-passing yang dilakukan gitu. Ada passing ke sini, misalkan ada bola di sini, dia nggak akan ngambil, tapi dia akan stay di sini. Yang ditutup bukan ngambil orangnya, dia nggak mau ngambil bola gitu. Dia nutup space-nya, ruangnya yang ditutup sini. Tapi dia nggak mau ngambil bola, karena kalau ngambil bola, Barcelona terkenal dengan counter pressing waktu itu. Misalkan ini nomor 6, ada bola di sini, di tengah-tengah sini misalkan, dia akan ngambil bolanya ke sini, dia ambil, dan kemudian dia akan keluar dari zonanya. Terus Barcelona akan melakukan counter press, direbut kembali. Jadi ini nomor 6 kehilangan space di sini akan ada. Itu sebenarnya sedikit strategi pembahasan dari strateginya Mourinho ketika lawan Barcelona, dan ada kaitannya dengan defensive block ini. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan taktis selanjutnya. Bye.